Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa'i. Alhamdulillah kita menikah dengan sedaya pinaringan taufik, pinaringan pertolongan dari saudara Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya pinaringan istiqomah. Allahumma amin. Salawat dan salam ditunjuk junjungan kula panjenengan sedaya Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga kula lan panjenengan syafaatipun, mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Gusti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin hadirat para jamaah ingkang minulya, lajengaken pengawasan kula panjenengan sedaya ing menika kitab Al-Adab Al-Mufrad karyanipun Al-Imam Al-Bukhari. Injang menika kula panjenengan sedaya sampai pada pertemuan khatama ala khatimihi makhafata su'idzni. Nggih menika bab nerangaken bagaimana caranya kula lan panjenengan sedaya jika memiliki karyawan, memiliki pembantu, memiliki staf, memiliki bawahan, supados kula panjenengan sedaya boten gadahi suudzon, boten gadahi dugaan yang buruk, boten gadahi pikiran-pikiran negatif kepada karyawan kula panjenengan sedaya, boten gadahi suudzon kepada pembantu kula panjenengan sedaya. Maka dikatakan carane diantaranya nggih menika khatama ala khatimihi. Khatama niki artine nutup. Artine napa bilih kula panjenengan sedaya ngengken pembantu atau staf kula panjenengan sedaya mengantar amplop atau mengantar dokumen atau mengantar apapun, maka tutuplah, ditutup, dilem atau disegel supados napa, supados manah kula panjenengan sedaya selaku tuan, selaku juragan, selaku atasan ini marah ati kula panjenengan sedaya boten was-was, ati kula panjenengan sedaya boten gadahi suudzon lan staf kula panjenengan sedaya. Lho niki nuduhaken kula panjenengan menyegel niku ngeman ati kula panjenengan sedaya aja sampai jatuh pada suudzon kepada orang lain. Terus ketika suudzon itu adalah sesuatu yang jelek, suudzon itu termasuk sesuatu yang kula panjenengan sedang menghindari, maka ayo kula panjenengan melakukan langkah-langkah awal ben gak sampai suudzon. Carane napa diantara nek ngirim barang, nek ngengket ngirim barang, ngirim dokumen atau ngirim uang atau ngirim nomor disegel ben kula panjenengan atine boten suudzon, boten kuwatir kok nang dibuka, kok nang ditonton, kok nang. Begitu pula bila ngintun nih. Nah, ini kita lihat bagaimana para sahabat. Ini yang akan kita baca adalah asar niku dilingaos ilmu hadis di menika ucapan atau perbuatan yang dilampahi oleh sahabat. Jadi bila Rasulullah niku disebut nopo hadis, ma'udhifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran niku disebut hadis. Tapi bila dilampahi para sahabat disebut nopo asar, disebut asar.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Bishrun Ibnu Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Khaldah an Abil Aliyah dari Sayyiduna Abul Aliyah. Abul Aliyah ini nama aslinya Rufai, pakai bahasa Abul Aliyah atau Abu Hurairah. Itu cara ngaji namu namanya kunyah, nama yang diawali oleh abul atau umun, itu namanya kunyah. Nama aslinya siapa? Abul Aliyah Rufai bin Mahron. Ini tokoh hebat, tokoh hebat. Beliau ini juga Safalah ala Abi Bakrin wa Umar. Beliau sering sholat ke Sayyidina Abu Bakar. Beliau sering sholat di imami Sayyidina Umar. Nah ini Sayyidina siapa? Rufai bin Mahron. Sayyidina Abul Aliyah atau Rufai bin Mahron dawuh ngeten. Kunna nu'maru an nakhdima 'alal khatimi wa nakila wa na'uddaha karahiyata ayyata'awwatu kullu rasu'in aw yadunna ahaduna dhanna. Kita ini, kata Sayyidina Abul Aliyah, kita ini kalau punya pembantu itu diperintahkan untuk apa? Untuk tadi menyegel. Kalau mengken ngirim dokumen atau ngirim uang atau ngirim apa, segelen, tutupen. Kalau kamu menyuruh dia untuk membeli sesuatu yang kalau barang yang dibeli itu kiloan katakan, maka timbang. Kalau itu tidak ditimbang tapi dihitung, katakan ngengken membuat pulpen atau membuat barang-barang itu hitungan. Jadi dipastikan dia berangkat bawa uang berapa, pulang dapat apa, itu dihitung yang jelas. Kenapa demikian? Apakah kita tidak percaya pada staf kita? Bukan. Apakah kita lalu tidak mempercayainya, tidak meyakini dia punya sifat amanah? Bukan. Satu tujuannya, kalau biasa ayyata'awwatu kullu qasu'in. Satu yaitu biar kita niki tidak berperan, tidak memberi kesempatan dia untuk melakukan akhlak-akhlak, perilaku yang mencela. Mencuri katakan, jupuk barang tanpa seizin jeragan, itu kan jelek, termasuk pencurian ya. Pencurian itu jelek iya, tapi memberi kesempatan orang untuk mencuri itu juga tidak benar. Ketika kalau jenengan boten seneng barangnya diambil orang lain, itu bagus. Dan mengambil barang tanpa seizin kula jenengan itu jelek. Tapi kula jenengan ayo punya peran aktif ben pembantu, ben staf, ben bawahan kula panjenengan boten nggadahi kesempatan untuk mencuri. Maka niki namanya hubungan yang saling menguntungkan. Tuannya melakukan hal-hal untuk membatasi perilakunya agar tidak mencuri, sehingga pembantunya boten mencuri. Makanya sering berita itu nopo kejahatan itu tidak hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Para sahabat, para tabi'in, ini adalah generasi yang sangat-sangat baik sekali. Bahkan dipuji oleh Rasulullah dalam dawuhipun, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu ya masaku. Artinya masaku Rasulullah bersama para sahabat. Setelah masa sahabat yang terbaik adalah masa tabi'in. Setelah masa tabi'in yang terbaik adalah masa tabi'in. Duniki kula jenengan disuguhaken bagaimana generasi Islam terbaik
ketika memiliki seorang pembantu, ketika memiliki seorang bawahan. Ini kau kunna nu'maru anak lima disegel, lek ngono-ngono ngirim berkah disegel. Au nakila, lek watakila utawa kula jenengan lek ngomong sing ukurane iso ditimbang. Au naudah, au nakila, au naudah atau dihitung buku kertas, pulpen, nopo mawon sing cara ngitungnya dengan dihitung, sing cara ngitungnya ditimbang, sing cara iso disegel kaya duit lan berkas disegel. Tujuannya ben pembantu kula panjenengan sedaya tidak tergerak hatinya untuk melakukan perilaku yang jelek. Itu bagus itu. Kula panjenengan memberikan kepada dia supaya tidak punya kesempatan untuk mencuri. Jadi mencuri itu elek, menghalangi orang untuk mencuri itu adalah baik. Kisami kepanjenengan lepas di film di malam hari atau di siang hari omahe ditutup, lemari ini ditutup, sepeda motor, parkir ditutup, itu bagus. Dan apa? Ben siji katakan sepeda gak hilang, iya memang hilang itu ya loro, tapi kula jenengan ketika mengunci melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu setidaknya juga punya peran wong sing punya niat untuk melakukan kejahatan tidak jadi melakukannya kan tidak ada kesempatan. Itu penting itu. Ya kadang kula jenengan terobos ada sepeda diparkir, kontaknya bisa dibenda, omah ditinggal, dibuka lama gila, itu bisa jadi memancing orang yang sebenarnya tidak niat mencuri tapi melihat ada kesempatan akhirnya tertarik untuk mencuri. Lah niki ternyata para sahabat, para tabi'in melakukan dengan menghalangi wong ben gak lakoni kejahatan. Yang kedua tujuannya awiyaduna ahaduna donnaso. Kita ini diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan kayak tadi nih, menyegel, menimbang, menghitung. Iku mulu tujuannya kedua yaitu ngemat ati kula panjenengan sedaya selaku umat. Ngemat ati kula panjenengan sedaya selaku jeragan, yaitu apa? Ben gak suudon ambek orang lain. Itu bagus sekali. Ketika suudon itu jelek, maka melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah kula panjenengan ben gak suudon itu juga baik. Makanya lek di bawah etik itu ada kaidah lil wasail usul maqam. Perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Ketika tujuannya baik, maka perantaranya juga baik. Suudon itu ketika meninggalkan suudon itu baik, maka melakukan hal-hal yang menghantarkan kula panjenengan ben gak suudon itu baik. Contohnya mau ben gak suudon sampai membantu surek lemari yang ada mata perhiasan duit tak konsine tak boleh. Itu termasuk siji yang amanah bondo nomor ngeman ati kula panjenengan ben gak suudon sampai wong sing nang jero nomor 3 ben gak memberi kesempatan orang untuk mengambil. Dene kok wis mesti ilang dadi jenenge musibah. Tapi setidaknya kula jenengan punya peran untuk sampai memberi kesempatan orang lain yang mungkin saja sebenarnya gak niat cukup, gak pingin cukup, tapi ketika ningali barang menggeledak, ningali barang-barang yang tidak tersimpan dengan baik, lalu kemudian tergoda hatinya untuk mengambil. Hadirin hadirat rahimahullah. Jangan boleh kalau jenengan ningali sahabat yang lain apa juga melakukan yang sama. Iki wonten riwayat saking Sayyiduna Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah itu
termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis banyak sekali dari Rasulullah SAW. Bahkan jenengan sejarah periwayat hadis Sayyidina Abu Hurairah itu termasuk periwayat hadis terbanyak. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 5.000 sekian. Jadi oleh apa hadis itu bukan cuma isi loro atau ewonan, bahkan 5.000 sekian. Sehingga kemudian para tabi'in ini banyak mengambil hadis-hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Dari para tabi'in lalu hadis-hadis itu ditransfer kepada tabi'in. Kalau tabi'in ulangan murid-muridnya hingga ke ulama-ulama panjenengan. Itu diantaranya hadis-hadis yang diriwayatkan saking Sayyidina Abu Hurairah. Dan Sayyidina Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang banyak sekali berinteraksi dengan Rasulullah karena beliau tinggal di pelataran Masjid Nabawi namanya sekarang dikenal dengan Ahlus Suffah. Dan ternyata Sayyidina Abu Hurairah itu jauhnya karena Abu Hurairah itu ya'udul qata'atil lahmi lamma kana khadimuhu yajibu binadu. Diceritakan Sayyidina Abu Hurairah itu sepeninggalnya Rasulullah, beliau ini punya pembantu. Dan setiap pembantunya itu pulang dari pasar. Setiap pembantunya ini pulang dari pasar. Ya tentu disuruh oleh Abu Hurairah. Di antara suruhannya itu adalah membeli daging. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah ini adalah ya'uddu qata'atil lahmi, dihitung daging yang dibeli, yang dibawa oleh pembantunya dari pasar ini dihitung. Kenapa dihitung? Mau nanti kita baca. Begitu pulang dari pasar, daging yang dibawa oleh pembantunya itu dihitung oleh juragan, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Falam majalah talis to'am karena ya'muru qadimahu bil julus ma'am. Dan hebatnya Sayyidina Abu Hurairah itu ketika makan itu makannya mengajak pembantunya. Tidak boleh turun pasar. Ketika disuruh beli dagingnya dihitung lagi oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tapi begitu makan, pembantunya juga diajak untuk makan. Satu saat ditanya, "Fatu'ilah maratan, innaka ta'uddu qata'atil lahmi idza ja'a bil qadim, tsumma la tad'u hatta ya'kula ma'ak." Jenengan itu apa yang melatar belakangi jenengan ketika pembantu jenengan rugi dari pasar, dagingnya jenengan itu. Ketika jenengan dahar pembantu jenengan ada apa yang melatar belakangi perilaku jenengan yang seperti ini? Faqala dari jenengan Hurairah begini, "Dzalika anqalis sadri." Aku ngitung daging, jumlah daging, berat daging yang aku perintahkan untuk dibeli oleh pembantu iku ngeman hati. Itu yang saya lakukan supaya hatiku ini lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Supaya saya ini memastikan betul bahwasanya pembantuku tidak melakukan kecurangan, sehingga aku gak duwe sudut nang pembantu ini sahabat. Terus apa yang kita bahasakan hari ini dengan cara audit gitu ya. Audit secara periodically gitu ya. Di audit sekian masa sekali. Mungkin sekarang ini kalau dengan masang CCTV, kalau dengan melakukan langkah-langkah pencegahan ben kula panjenengan selaku majikan merasa nyaman, merasa aman, gak sampai sudah dan tetap kula panjenengan. Ini berarti ada syaratnya. Saya tuku daging biar hitung jumlah dagingnya, saya nyuruh ngirim nopo-nopo ditutup di segel. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi ini kula jenengan menerjemahkannya dipasang CCTV.
diaudit secara periodik, sekian waktu sekali diaudit. Ini ternyata dilampaui oleh para pendahulu Pulau Panjenengan Sutoyo, di antaranya Sayyiduna Abu Hurairah. Tapi ini kalau semangatnya Bapak Ibu, semangatnya yang menika ngemanati. Semangatnya jangan sampai kita ini suudzon kepada orang lain. Bagus nih, yang penting niatnya ini saya tadi. Daripada aku suudzon, maka aku melakukan tindakan-tindakan pencegahan jangan sampai keluar dengan itu. Nopo itu suudzon dan pembeliau, maka dilakukan pencegahan-pencegahan tadi. Tarohiyata ayyata'awadu kullu qasulin. Yang kedua, kalau pembantu panjenengan ini punya niat yang tidak baik, dengan pulau panjenengan tidak memberi kesempatan itu, maka dia bisa menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik tadi. Jadi dua tujuan dari riwayat itu Sayyiduna Abu Aliyah dua isi ben membantu staf bawahan pulau panjenengan gak terbiasa melakukan pelanggaran. Nomor dua tujuannya ngeman hati pulau panjenengan sedoyo ben pulau panjenengan boten sehingga benarlah apa yang menjadi kaidah fikih pulau panjenengan sedoyo lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Menjauhi suudzon itu baik, maka melakukan tindakan pencegahan suudzon itu baik. Meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela itu baik, maka selanjutnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan ben jadi membantu kita melakukan perilaku yang buruk itu juga baik. Semangat ini kuat, dan gak terbiasa mencuri, dan gak terbiasa melakukan kecurangan, dan hati keluarga dengan tentu. Begitu pula riwayat itu. Ada lagi di bawahnya babuman ada ala khatimihi makhofatan bersama, yaitu keluarga dengan melakukan tindakan pencegahan dengan cara apa? Menghitung apa yang pulau panjenengan tugaskan kepada pembantu pulau panjenengan sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Harithah ibni Mudarrab an Salman qala inni la a'udda al-quraqa ala khatimi makhafatan. Kata Sayyidina Salman, aku itu lek kongkon pembantuku daging iki beri makanan iku lek mulih tak itu cocok gak ambek sing tak kongkon, cocok gak dengan kwitansi pembayaran yang dia berikan, yaitu pirang rupiah kalau pada keluarga dengan beliau pirang ewu oleh pirang kilo itu tak cek tenang. Kenapa demikian? Maka pada ben aku gak suudzon dengan pembantu. Dan ini kadang pulau panjenengan itu gampang, wis gampang bahwa kita sini wis percaya. Tapi kemudian ketika ada temuan betapa sakitnya hati pulau panjenengan sedoyo, ternyata sering atau selama ini pulau panjenengan dicurangi dengan oleh staf pulau panjenengan sedoyo. Dan ini ada langkah-langkah yang dilakukan para sahabat atau para tabiin untuk apa? Ngeman hati. Makanya selaku tuan, selaku majikan, ayo kula jenengan ngeman anak buah kula panjenengan sedaya ben ndak masuk, ben ndak jatuh pada lembah kemaksiatan dengan cara melakukan langkah-langkah pencegahan. Dan ini banyak lagi riwayat yang memang menerangkan seperti itu. Pada riwayat lain inilah aku al-quraqa khasyatan. Dan aku lebih untuk suudzon, karena suudzon ini maksiat, karena suudzon ini perilaku yang jelek. Aku takut masuk ke suudzon, makanya aku hitung jumlah daging yang aku perintahkan untuk dibeli oleh pembantu. Nah ini para sahabat, ini para tabiin.
inilah generasi terbaik umat Islam. Ketika nggak ada pembantu, ngeman pembantu ini, yo ngeman awal dhewe ben kula dan udon nanggo, iya maka ayo dengan dalam beragama ini niru sinten, niru Rasulullah, niru para sahabat, niru para tabi'in, niru para tabi'in, niru para ulama, karena mereka inilah yang memiliki otoritas dalam memahami agama kula panjenengan sedaya. Kula jenengan mung tiyang awam derek, yang sing dan generasi terbaik itu ya sahabat, tabi'in, lalu kemudian generasi itu memiliki santri-santri, memiliki ulama-ulama ingkang dados panutan kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan atas keterangan ingkang manfaat barokah kula panjenengan pinaringan istiqomah, kula panjenengan pinaringan kuat ninggalaken maksiat dan mundur dari Allah Ta'ala sedaya mawon. Mudah-mudahan pinaringan husnul khotimah, pinaringan husnul khotimah, pinaringan husnul khotimah Allahumma